Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amsayna wa amsal mulkulillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illahu wa ilayhil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Allahumma amsaytu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin wa atimma ni'mataka wa sitroka fid dunya wal akhirah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadir di masjid yang mulia ini, kita bisa melaksanakan sholat dengan berjamaah walaupun kondisi hujan deras, karena hujan itu membawa berkah, dan siapa yang berusaha untuk selalu ke masjid pahalanya itu luar biasa. Walaupun kita kondisi hujan, dan mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami melanjutkan untuk membahas tentang tafsir At-Tanwir, yaitu tafsir membahas tentang surat Al-Baqarah ayat 25. Surat Al-Baqarah ayat 25. Kemarin sempat kita membahas sedikit. Saya baca surat Al-Baqarah, mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Wa basyiril ladzina, wa basyir, sampaikanlah berita gembira, alladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan sampaikanlah berita gembira orang yang amilus solihah, berbuat kebajikan. Karena orang yang beriman
beramal soleh, itu annalahum, bahwa lahum bagi mereka orang yang beriman dan beramal soleh itu jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang yang beriman dan berbuat amal soleh itu dia akan mendapatkan jannatin, surga. Gambaran surga, surga itu gambarannya tajri min tahtihal anhar. Tajri itu mengalir, min dari tahtiha, dari bawah surga, al anharu, sungai. Nah, kullama ruziku minha, setiap mereka itu ruziku, diberi rezeki, minha dari surga, min samarotin, dari buah-buahan, rizkon sebagai rezeki. Nah, orang yang sudah masuk surga, dia mendapatkan rezeki, qalu, mereka mengatakan, orang yang masuk surga itu, orang masuk surga itu merasakan dan ngomong gitu, qalu hadzallazi ruzikna min qabl, inilah rezeki yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Wa utu bihi mutasyabiha, mereka diberi buah-buahan yang serupa. Walahum, dan bagi mereka fiha, di dalam surga itu azwajun, memperoleh pasangan, mutahharatun, yang suci, wahum, dan mereka fiha, di dalam surga, khaliduna, mereka kekal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan kelompok ayat dari satu tema surat Al-Baqarah yang kemarin kita membahas di sebelumnya. Ayat itu gambarannya adalah Allah memerintahkan kepada seluruh manusia untuk menyembah kepada Allah, karena hanya Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu yang baik yang ada di langit maupun apa ada yang di bumi. Kita yakin hujan turun ini yang menurunkan bukan manusia, bukan yang lain. Hujan turun ini yang menghendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang ketika hujan ini terus mengeluh, udan bendino, ini mengeluh ini, sudahlah, apa yang Allah berikan di dunia ini kita terima dengan tawakal, karena hujan itu yang menurunkan Allah. Ketika kemarin itu nggak pernah hujan, ngono iku kadang jengeluh, kapan ya udan? Nah wis udan ngeluh, ya kan itu. Itulah manusia itu. Nah, oleh karena itu bagi manusia sikap musyrik terhadap Allah itu merupakan hal yang dilarang keras dalam agama. Orang musyrik itu menyekutukan Allah. Beriman terhadap Allah itu mutlak diperlukan dan harus dilaksanakan oleh setiap manusia. Jika kemudian ini tidak dilakukan, nah ini, kalau manusia itu mutlak beribadah hanya kepada Allah. Kalau ini tidak dilakukan,
konsekuensi yang akan diterima adalah balasan neraka yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada ayat yang 25 ini sebaliknya, bagi setiap orang yang memiliki keimanan kepada Allah dan selalu mengiringinya dengan amal soleh, maka akan mendapatkan konsekuensi positif berupa kenikmatan yang telah Allah sediakan, gitu ya. Maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman dan yang beramal soleh, bahwa di akhirat nanti itu mereka akan mendapatkan balasan surga yang di dalamnya itu mengalir sungai, ya, sungai. Berarti jannatin itu ayat ini adalah bentuk jamak muannas salim, jam'un muannas salim, jannatin. Kalau berarti surga itu banyak di sana. Jannatin itu jamak muannas salim. Kalau surganya satu namanya jannatun, yang secara harfiah. Kalau jannatun itu taman, sedangkan jannatun berasal dari kata jannah, artinya adalah tersembunyi. Kalau jannah ya jinnu, tersembunyi. Jadi sebuah taman dinamai jannatun karena di dalamnya itu taman tumbuh pohon yang rindang, sehingga orang-orang yang ada di dalamnya itu tidak kelihatan. Nah, itu namanya jannah, karena tersembunyi oleh pohon-pohon yang rindang. Berarti surga itu jannatun, itu surga-surga. Dari kata jannah, tersembunyi. Berarti kalau orang yang masuk surga, dia itu diliputi kesejukan, gitu ya, rindang. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini tidak hanya dalam ayat ini, tetapi di dalam banyak ayat yang lain, surga itu selalu digambarkan dengan taman lengkap dengan sungai yang mengalir. Kadang-kadang ditambah dengan kenikmatan aneka ragam buah-buahan. Ya, seperti gambaran surga itu pasti buah-buahan. Ya, minuman yang segar, tempat duduk yang santai. Bahkan dalam beberapa tempat itu disebutkan ada bidadari yang cantik. Gambaran surga itu, yang hampir selalu disebut dengan taman dengan sungai yang mengalir di dalamnya. Ada sebuah timbul pertanyaan, kenapa surga itu digambarkan dengan taman dengan sungai yang airnya mengalir? Secara cepat ada yang menjawab gini, karena Al-Quran itu diturunkan kepada bangsa Arab yang tinggal di padang pasir Sahara yang tandus, gitu. Ada yang mengatakan adalah sesuatu yang menjadi impian mereka untuk memiliki taman yang rindang dan indah lengkap yang sungai yang airnya mengalir. Ada yang gambaran surga itu lebih menarik hati mereka lagi apabila di dalam taman itu terdapat beragam buah-buahan yang lezat. Tempatnya itu
untuk bersantai lengkap dengan hidangan minuman yang segar. Nah, itulah gambaran surga. Surga itu tidak boleh hanya menarik hati sebagai masyarakat, tetapi tidak menarik bagi lainnya. Karena itu Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman dimanapun mereka berada. Nah, ungkapan surga dalam ayat ini merupakan gambaran sebuah tempat yang indah gitu. Jadi gambaran ayat ini adalah surga itu indah. Surga itu hijau, rindang, teduh, dan menyejukkan, lengkap dengan mata air yang selalu mengalir sepanjang waktu. Nah, tentu penggambaran itu bukan hanya ungkapan ekskatologis saja, tetapi lebih dari itu merupakan ungkapan aktual untuk segala masa, termasuk ketika masa di dunia. Coba kalau kita misalkan di dunia, kalau kita punya rumahnya besar, di situ ada taman, ada kolam, ada taman yang indah, hijau royo-royo. Di situ ada air mancur, air yang mengalir. Kalau rumah kita itu ada tamannya yang banyak tanamannya, kemudian ada kolam ikannya, berarti seakan-akan kita merasakan bahwasanya rumah itu indah. Nah, gambaran surga itu seperti itu. Itu aja di dunia, apalagi di akhirat. Nah, hal ini penting dilakukan karena manusia di dunia itu merupakan khalifah. Maka penggambaran surga tersebut memberikan pemahaman bahwa agar tercapai kehidupan yang tentram, kemudian aman, bahagia, maka manusia itu harus memperhatikan aspek lingkungan hidup. Ya, salah satunya adalah menjaga kelestarian alam yang merupakan sistem ideal di dalam kehidupan manusia. Menjaga dan melestarikan alam itulah yang menjadi bagian dari amal soleh. Makanya kalau orang itu di ayat ini mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati. Orang yang selalu beramal soleh itu selalu berbuat baik, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan. Kalau rumah itu tidak bersih, maka itu bukan indah, gitu ya. Maka dijelaskan di dalam ayat bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan pasangan yang suci, ya, pasangan yang suci. Di dalam ayat ini diungkapkan kalimat azwajun mutahharatun. Azwaj itu adalah bentuk jamak dari zaujun. Dalam bahasa Arab, kata zauj itu bersifat netral, bisa digunakan untuk laki-laki dan bisa digunakan untuk perempuan. Sehingga sebenarnya lebih tepat diterjemahkan pasangan, bukan istri-istri, Pak. Kalau nanti itu diartikan itu, nanti itu di surga itu mendapatkan azwajun, istri-istri, terus yang perempuan nanti di surga itu, masuk surga itu dapat laki-laki lah. Bukan itu. Berarti artinya ayat ini adalah azwajun itu bukan artinya istri,
tetapi artinya pasangan-pasangan gitu ya. Berarti bukan istri. Untuk istri-istri yang suci, gambarannya bidadari kan gitu. Loh, terus perempuan gimana? Ya, gambaran istri itu kan bisa azwajun itu diartikan bisa laki-laki, bisa perempuan. Maka yang tepat kalimat azwajun mutahharatun itu adalah pasangan yang suci gitu ya. Ayat ini ditutup dengan apa? Pernyataan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh itu kekal di dalamnya surga buat selama-lamanya. Maka di dalam Al-Quran surat 26 itu dilanjutkan ayatnya, innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha innallaha, sesungguhnya Allah la yastahyi, tiada segan, ayyadriba, membuat perumpamaan. Ayyadriba itu membuat, Allah itu membuat masalan perumpamaan, ma ba'udatan, berupa nyamuk, fama fauqaha, atau yang lebih rendah dari itu. Berarti saat temene Allah iku gawe perumpamaan berupa nyamuk atau lebih kecil dari nyamuk. Fa'ammal ladzina amanu, adapun orang yang beriman, ketika Allah membuat perumpamaan nyamuk atau lebih kecil dari nyamuk, maka orang beriman, fa'ammal ladzina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman, faya'lamuna, mereka akan yakin dengan apa? Dengan perumpamaan itu. Orang beriman itu kalau diperlihatkan perumpamaan berupa nyamuk, orang beriman itu annahul haqqu, dengan perumpamaan itu dia mengatakan keyakinannya. Nah, mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar. Al-haqqu itu mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Berarti kalau orang-orang yang beriman ketika digambarkan perumpamaan berupa nyamuk, maka orang beriman itu yakin dengan perumpamaan itu bahwasanya itu benar. Tetapi wa ammal ladzina kafaru, ini reaksi orang kafir. Wa ammal ladzina, dan adapun orang-orang kafaru yang kafir, fayakuluna, orang-orang kafir itu reaksinya ketika ada perumpamaan berupa nyamuk, ngomong, Pak, maza aradallahu bihadza masalah. Orang kafir itu ketika diperlihatkan perumpamaan oleh Allah berupa nyamuk, maka dia mengatakan, orang kafir itu, maza aradallahu biha masalah, apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Ya gitu. Inilah reaksi orang kafir, Pak. Orang kafir itu nggak mau yakin dengan ciptaan Allah. Apakah maksud Allah menjadikan ini untuk perumpamaan? Maka yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira, dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan. Ya, dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah,
Dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberi petunjuk. Ono sing ketika diberi perumpamaan itu ada yang sesat, ada yang dapat petunjuk. Maka di sini yudillu bihi katsiro, disesatkan bihi dengannya katsiron yang banyak. Ono sing sesat ya wakeh gara-gara ungkapan reaksi untuk dengan perumpamaan yang dibuat oleh Allah nyamuk. Ada yang wayah bihi katsiro, dan Allah akan memberikan petunjuk bihi dengannya katsiron yang banyak. Wama, dan tidaklah yudillu disesatkan bihi dengannya illal fasikin, kecuali orang yang fasik. Ya, jika pada ayat sebelumnya Bapak Ibu itu telah dijelaskan tentang balasan buruk bagi orang yang enggan beriman kepada Allah, serta balasan baik bagi orang yang beriman kepada Allah. Maka pada ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 26, Allah ingin memberikan gambaran kepada kita tentang karakteristik orang beriman maupun karakteristik orang kafir dengan menggunakan apa? Perumpamaan namanya amsal, perumpamaan yang sederhana saja, seperti nyamuk betina. Ba'udah itu kan nyamuk betina. Maka salah satu metode Al-Quran memberikan pelajaran kepada umat manusia dengan membuat perumpamaan yang dalam bahasa Arab itu amsalun, jamak dari masalun. Salah satu jenis perumpamaan di dalam Al-Quran adalah menggunakan binatang. Berarti Allah membuat perumpamaan itu sebuah binatang, baik itu binatang kategori vertebrata maupun invertebrata. Apa sih ya vertebrata itu apa sih? Vertebrata itu adalah binatang yang mempunyai tulang belulang. Nah itu ya, yang dimaksud binatang yang punya tulang belulang itu namanya vertebrata. Seperti anjing, keledai. Nah itu namanya vertebrata. Sedangkan invertebrata itu adalah binatang yang tidak mempunyai tulang, yang tidak mempunyai tulang belakang. Contohnya laba-laba, lalat, nyamuk. Nah itu binatang yang tidak punya tulang belakang, namanya invertebrata gitu. Kalau yang punya tulang belakang namanya vertebrata. Nah, seperti anjing, keledai gitu ya. Nah perumpamaan ini menggunakan binatang vertebrata, ya, vertebrata. Coba di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 176. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa wa mathaluhu kamathali kalbi in tahmil alaihi yalhas
au tatrukhu yalhas zalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Walau syi'na, kalau kami menghendaki, kata Allah gitu ya, walau syi'na, kalau kami menghendaki, la rafa'nahu, niscaya kami tinggikan derajat dengan ayat-ayat itu, akhlada, walakinnahu la rafa'nahu biha, tetapi walakinnahu, dan akan tetapi, akhlada ilal ardi, dia itu cenderung kepada ilal ardi, ke dunia, ke bumi, wattaba'a hawahu, dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Kalau kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajat dengan ayat-ayat itu, tetapi dia cenderung kepada apa? Dunia saja dan hawa nafsu yang rendah. Famasaluhu, maka perumpamaan itu kamasali, seperti kalbi, seperti anjing. In tahmil, jika kamu menghalaunya, in tahmil alaihi, dia itu yalhas, jika kamu menghalaunya, diulurkan lidahnya, itu anjing ya. Au takruhu yalhas, jika kamu membiarkannya, antau takruhu yalhas, tetap dia mengulurkan lidahnya. Enggak di apa itu, kalau kita menghalaunya tetap lidahnya dijulurkan, itu kan anjing. Walaupun kita biarkan, tetap mengulurkan lidahnya anjing itu. Zalika, demikian itulah masalul qaumil ladzina kadzdzabu, perumpamaan orang yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Faksusil qasoso, faksus, ceritakanlah, maka ceritakanlah, al qasoso, kepada mereka kisah-kisah itu, la'allahum, agar supaya mereka itu yatafakkarun, agar mereka itu berpikir. Nah itu. Nah, ini satu contoh ayat tentang vertebrata yang punya apa itu, binatang yang punya tulang belakang. Kemudian di dalam surat Al-Jum'ah ayat 5 itu juga dijelaskan, masalul ladzina humilut taurata, masalu, perumpamaan, alladzina humilu, orang yang dipikulkan kepada, dipikulkan at-taurata, kepadanya Taurat, summa lam yahmiluha, mereka tiada memikulnya, ya, lam yahmiluha, orang itu gini, perumpamaan orang yang dipikulkan kepadanya Taurat, kemudian mereka tiada memikulnya, gampangannya itu gak gelem mikul, membebani dengan perintah kitab Taurat. Itu seperti kamatsalil himar, itu gambarannya adalah seperti itu seperti masali, perumpamaan al-himar, seperti keledai.
Yahmil asfarom, keledai yang membawa kitab yang tebal. Bi'sa matsalul qaumil ladzina kadzabu, amatlah buruk. Bi'sa itu amatlah buruk. Matsalul qaumil ladzina, perumpamaan kaum alladzina kadzabu, yang mendustakan bi ayatillahi, dengan ayat-ayat kami. Wallahu, dan adapun Allah, la yahdi, tidak akan berikan petunjuk al qaumaz zalimin, kepada kaum yang zalim. Itu gambaran orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu seperti memikul khimar, gitu ya, keledai yang membawa kitab yang tebal. Nah, kemudian perumpamaan lagi menggunakan binatang invertebrata, yaitu binatang yang tidak mempunyai tulang belakang. Itu gambarannya di dalam surat Al-Hajj ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, duriba, telah dibuat, masalun, perumpamaan. Fastami'ulah, maka dengarkanlah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, tada'una, kamu itu menyeru, min dunillahi, dari selain Allah, layakhluqu, ya layakhluqu, tidak dapat menciptakan dubaban, lalat, walau ijtama'ulah, ya, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya, ya. Misalkan gini, sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah, nah gitu. Orang itu kalau menyeru selain Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, ya. Wong ngajak selain Allah iku dikongkon gawe seekor lalat, menciptakan seekor lalat pun itu loh, walaupun mereka itu bersatu untuk menciptakan, jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, wa iyaslab buhudzubabu syai'an, jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, maka la yastanqizuhu minhu, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Dhafat talibu wal matlub, amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah pulalah yang disembah. Berarti kalau gambaran orang yang mengajak mengajak ibadah selain Allah, itu gambarannya seperti orang yang menyeru tidak dapat menciptakan seekor lalat, walaupun dia itu mengumpulkan banyak temannya yang ahli membuat lalat itu, bersatu untuk menciptakannya. Coba ketika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tidaklah mereka dapat merebut kembali apa yang sudah direbut oleh lalat. Maka sebenarnya manusia itu amat lemah. Yang disembah, yang menyembah itu juga lemah, yang disembah juga lemah. Nah itu. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut ayat 41 itu juga di perumpamaan.
Masalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a. Masalu itu perumpamaan alladzina ittakhadhu, orang yang mengambil min dunillahi, dari selain Allah itu sebagai awliya'a, pelindung. Ada orang perumpamaan, Allah menggambarkan perumpamaan orang yang mengambil pelindung selain Allah. Itu adalah seperti kamatsali al-ankabuti, yaitu seperti laba-laba ittakhadat baitan, yang membuat rumah. Wa inna auhanal buyuti, sesungguhnya rumah yang paling lemah itu labaitul angkabut, yaitu rumah laba-laba. Laukanu ya'lamuna, walaupun mereka itu mengetahui. Sebenarnya gambaran ini, aslinya itu orang yang mengajak menyembah selain Allah, atau dia tuh mengambil pelindung selain Allah, itu gambarannya digambarkan oleh Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Nah, rumah yang paling lemah itu adalah rumah laba-laba. Padahal mereka itu mengetahui. Berarti kalau orang itu mencari pelindung selain Allah, gambarannya seperti itu. Dia membuat rumah, tapi rumahnya itu lemah, seperti laba-laba. Nah, dalam ayat ini Allah membuat perumpamaan dengan menggunakan anjing, menggunakan keledai, menggunakan lalat, menggunakan yang terakhir laba-laba. Nah, orang Yahudi menganggap rendah dan tidak bernilai perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran. Coba, karena menggunakan sesuatu yang tidak berarti, apalagi sampai membuat perumpamaan dengan menggunakan binatang kecil seperti nyamuk dan laba-laba. Berarti orang yang kafir itu, orang-orang kafir itu merendahkan, Pak. Orang-orang Yahudi menganggap rendah dengan perumpamaan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ibnu Abbas, karena ada penilaian rendah dari orang Yahudi, itulah turun surat Al-Baqarah ayat 26 ini. Dengan tegas Allah menyatakan bahwa Dia tidak malu, Allah itu tidak malu membuat perumpamaan dengan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Berarti Allah itu enggak enggan, tidak enggan. Berarti gampangannya enggak malu lah, walaupun diejek oleh orang-orang kafir Yahudi, tetapi Allah tidak malu membuat perumpamaan berupa nyamuk. Nyamuk itu adalah serangga yang terdiri dari 41 genus dan 3.530 spesies. Luar biasa, Pak. Nyamuk itu mempunyai 2 sayap bersisik. Coba kita ketahui, nyamuk itu punya 2 sayap bersisik, tubuh yang langsing, kemudian mempunyai 6 kaki panjang. Nah, ukuran nyamuk itu berbeda-beda.
tetapi jarang sekali melebihi 15 mm. Maka dalam kebanyakan nyamuk betina, bagian mulut itu membentuk proboscis, ya, yang panjang untuk menembus kulit mamalia untuk menghisap darah. Nah, luar biasa. Nyamuk itu betina itu memerlukan protein untuk pembentukan telur, khusus yang nyamuk betina. Maka disebutkan oleh Allah di sini itu ba'udah. Ba'udah itu nyamuk betina. Karena nyamuk betina itu tidak menemukan protein dalam makanannya, oleh sebab itu mereka mencarinya dengan menghisap darah manusia. Nyamuk ini, Pak. Hanya nyamuk betina saja yang menghisap darah. Halo? Berarti hanya nyamuk betina saja. Kalau nyamuk bukan betina, yang laki-laki, itu tidak menghisap darah manusia. Berarti yang menghisap darah manusia itu nyamuk betina. Sedangkan nyamuk jantan tidak, karena tidak membutuhkan protein seperti nyamuk betina. Bahkan mulut nyamuk itu, mulut nyamuk jantan tidak dapat menghisap darah. Loh, jelas Pak ya? Nyamuk jantan itu tidak dapat menghisap darah mulutnya. Oleh sebab itu di dalam ayat ini dibahas, disebutkan ba'udah, artinya nyamuk betina, nah, gitu ya. Nah itu yang disebut, apa kita nggak tahu, nggak pernah membahas tentang nyamuk. Ternyata nyamuk betina itu yang bisa menghisap darah manusia, sedangkan nyamuk jantan itu tidak dapat menghisap darah manusia. Makanya kalau nanti ada nyamuk yang apa itu gigit kita, oh ini nyamuk betina ini, ya, berarti nyamuk betina. Loworo aku ini, ono nyamuk itu nyokot loworo ini. Oh berarti nyamuk betina. Padahal nyamuk betina itu menghisapnya itu ya nggak milih-milih, pokoknya menungso. Bu laki-laki, bu perempuan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang-orang kafir itu menganggap rendah, membuat perumpamaan dengan binatang kecil seperti nyamuk dan lalat. Padahal sebenarnya dalam percakapan sehari-hari orang Arab itu juga mengenal perumpamaan dengan nyamuk. Misalnya menggunakan ungkapan al-da'afu min ba'udatin, lebih lemah daripada nyamuk. Nah gitu. Nah karena ini sudah kisah, insya Allah kita lanjutkan perumpamaan seperti nyamuk ini. Mudah-mudahan waktu kita gunakan untuk ngaji, membahas tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita dapat pahala. Dan pasti apa yang kita lakukan ini kalau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.